Waktunya anak muda bercerita. Kemana Azani? Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Halo, kenalin aku Iris Febrianti selaku MC untuk acara podcast kali ini. Kurang lebih selama 20 menit ke depan, tonton terus videonya ya. Kita sambut talent kita hari ini. Selamat datang. Wow, kalian yang sekali ya. Ini pada make up begini. Ya. Topik kita hari ini kita akan bahas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Betul. Nice. Apa aja sih faktornya dan bagaimana pendapat masyarakat dan siapakah yang harus berperan dalam menanganinya? Akan kita bahas pada hari ini. Take it drop. Jadi di sini kita mau ngejelasin apa aja sih yang berkaitan dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia tahun 2023 ini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya ke pertanyaan yang pertama. Apa yang melatar belakangi Indonesia menjadi tuan rumah tahun ini? Menjadi tuan rumah itu kan tidak terlepas dari seleksi ya. Nah, dari sekian banyaknya negara nih, Indonesia tuh jadi negara yang paling beruntung bisa menang, bisa jadi tuan rumah. Kayak Peru dan Brazil tuh mereka tuh gagal. Dan Indonesia termasuk hebat sih dalam hal itu. Karena kita juga sempat dilandai oleh penyakit COVID-19, jadi Piala Dunia U20 itu ditunda sampai 2023 selama kurun waktu tersebut. Indonesia banyak merenovasi terutama di fasilitas olahraga dan mengeluarkan atau menghabiskan biaya lebih dari 400 miliar untuk merenovasi stadion, dan total anggaran yang dikeluarkan tuh sampai 1,4 triliun. Pada tanggal 29 Maret 2023, Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Wow, Indonesia sampai mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk Piala Dunia U20. Keren banget. Lagi-lagi tepuk tangan. Tapi apa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah sangat merugikan ya? Apa aja sih penyebabnya? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi pro kontra dari beberapa pihak. Seperti FIFA yang menunjuk Bali sebagai host pengundian atau tuan rumah Piala Dunia U20, yang kala itu Indonesia menyanggupi dan mengajukan 10 stadion. Nah, dari 10 stadion ini ada 6 stadion yang dinilai layak dijadikan sebagai venue. Ya. Itu juga direkomendasiin dari beberapa Kapolri, Menteri, dan Gubernur. Terus ada juga yang bilang bahwa hal ini itu berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan yang dimana akibat tragedi Kanjuruhan dan semakin semrawutnya sepak bola dalam negeri, diadakanlah Kongres Luar Biasa atau singkatnya disebut dengan KLB. Hal ini untuk menggantikan para penjabat atau para penjabat PSSI ya, para PSSI dan ketua umum sampai jajaran Exco. Dulu masih. Oke. Pengetahuan baru. Nah, setelah diadakannya Kongres Luar Biasa ini, Iwan Bule selaku Ketua PSSI akhirnya digantikan oleh Erick Thohir. Baru saja menjabat, Erick Thohir langsung ditugaskan untuk menangani tragedi Kanjuruhan agar mendapatkan keadilan dan juga menguruskan perencanaan Piala Dunia U20 hingga membangkitkan
sepak bola Indonesia kembali. Tunggu, kenapa Iwan Bule digantikan sama Erick Thohir pas kita kena masalah? Kena masalah gara-gara FIFA bukan ya? Bukan FIFA. Kenapa? Kok bisa? Langsung diganti gitu aja ya? Mungkin jabatannya udah habis. Iya, tapi kan ya seenggaknya masih tanggung jawab nggak sih? Lagian dia tuh baru menjabat, tiba-tiba dapat masalahnya tuh gede lagi. Ya, betul. Pusing Ini banget. udah menjadi Pak Erick tuh kan Menteri BUMN, bisa Betul. sekaligus menjabat sebagai Ketua PSSI. Lintas lulusan. Lintas jalur. Lanjut. Mungkin. Gimana tanggapan? Ya mungkin karena Pak Erick Thohir mengiyakan kayak yaudah siap. Berarti Boyo bisa buat prestasi Berarti beliau luar biasa ya. Iya. Walaupun masih menjadi konspirasi. Hanya presiden yang tahu. Lalu ada juga faktor politik seperti Gubernur Bali Iwayan Koster. Ia mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Iya kan Menpora ya? Menpora RI. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang menolak tim Israel di Bali terkait drawing Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Jadi siapa nama gubernurnya? Iwayan Koster. Tapi kenapa yang viral Pak Ganjar? Padahal sama-sama menolak kan? Mungkin Pak Ganjar itu Hanya gara-gara mau nyalon jadi presiden. sepertinya ya. Makanya disyarat. Sudah Hanya gara-gara masuk partai. Soalnya ada yang bilang juga gagalnya tuh gara-gara ada mau ada pemilihan presiden. Tapi emang ngaruh. Nah itu makanya Uangnya udah kepake loh. kayak gitu. Dan siapa gengsi? Wah. Ini siapa sih yang ide make up begini? Lihat bedaknya. Iya tahu. Pantai bertanduk. takut. Kok itu mah gitu mah? Si merah. Ini bajunya Iya ini maksudnya bajunya yang merah. merah. Iya, sama paham. partai lagi. Bertanduk dan merah. Oke lanjut. Ya, lanjut. Nah, karena Erick Thohir ini udah bertanggung jawab nih, kan udah dapet jabatan. Jadi dia langsung turun tangan pergi ke Doha di Qatar buat ikutan rapat bareng Presiden FIFA namanya Gianni Ya. Infantino. Orang luar tuh. Setelah pertemuan tersebut, FIFA tuh mengumumkan bahwa Indonesia tuh batal menjadi tuan rumah U20 2023. Gitu. Ternyata banyak banget ya faktornya. Hal ini pasti nggak lepas dari tanggapan, protes, dan kritikan dari masyarakat. Apalagi orang-orang yang bersangkutan dalam hal ini. Seperti pelatih, anggota sepak bola. Seperti apa saja tanggapan yang masuk dari masyarakat. Nah guys, kita udah wawancara dua orang spesial dari SMK 1 Bandung. Siapa tuh? Yang pertama ada Pak Embet, guru PPKN. Terima kasih. Dan yang satu lagi ada Pak Rahmat, Pak Itong dari sebagai guru PJOK. Wow, kan sampai ada wawancaranya ya untuk memperkuat opini ini. Betul betul. Oke, mari kita dengarkan audio yang dibawa oleh talent kita. Kalau dilihat dari sisi keilmuan saya tidak setuju. Kenapa? Karena kita kan dasar negaranya Pancasila, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian kita di pembukaan dasar 45 alinea keempat juga menjaga ikut melaksanakan perdamaian dunia. Ikut melaksanakan perdamaian dunia itu ya diantaranya kita harus melaksanakan atau melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Makanya kalau secara pribadi saya setuju Israel ditolak, sehingga tinggal menentukan hari, hanya bukan menentukan, kita tinggal
pelaksanaannya, tapi tiba-tiba harus diberhentikan karena Israel ikut serta di dalamnya. Dapat kalian bayangkan kalau misalkan Israel itu kita terima sebagai peserta U20, itu menyakiti hati rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah umat muslim. Tapi kalau dilihat dari sisi keilmuan PPKN, ya itu tidak dengan penolakan ini tidak 100% salah sih. Jadi lihat dari sisi PKN memang harusnya ya diterima gitu. Ya, diterima sebagai peserta sehubungan negara kita itu negara yang tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ya, sekalipun agamanya berbeda. Ini kan momen olahraga. Momen olahraga itu tidak bisa dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Tapi karena kita solidaritas, ya ditolak. Bagaimana kalau misalkan kita diterima, apa reaksi umat muslim kalau misalkan diterima sebagai U20? Ini sebagai rasa solidaritas saja. Nah itu harusnya tidak ada tendensius politik, kan? Ya, olahraga murni aja olahraga. Di kita itu jangankan olahraga, pendidikan pun itu dibumbui dengan politik. Kenapa? Karena untuk meraih suara. Ya, kalau untuk meraih suara ya pasti dikaitkan dengan politik itu, gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang dibumbui, yang dibarengi dengan politik itu pasti ada tendensiusnya, pasti ada hal yang akan dituju, gitu. Ya, jadi dengan dimasukkannya ke politik itu nanti akan ada perolehan suara, gitu. Perolehan suara Di dalam pemilihan umum nanti kan ini kaitan dengan politik. Sekarang tahun politik ya, 2023 itu tahun politik yang sebentar lagi kita akan memilih pilpres dan pileg. Itu jelas ya, itu akan berpengaruh terhadap politik perolehan suara di negara ini ya. Jadi ada politik-politik tertentu atau partai-partai tertentu yang berasaskan kepada paham Islam dan semacam itu. Jelas kalau berpaham Islam mereka pasti akan menolak. Itu kan akan menarik massa, akan menarik suara dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene Muslim. Tidak akan terselenggara karena kita sebagai negara terbesar Muslim, gitu ya. Karena ini pasti dikaitkan dengan agama. Jadi kita kaitan dengan nilai agama, dengan nilai politik, sehingga sulit ya kalau kita melaksanakan itu. Ya harusnya sadar diri Israel. Ya, harusnya sadar diri Israel itu sebab dia tidak punya hubungan dengan kita, hubungan secara diplomatik. Itu hanya peserta saja. Kalau yang namanya peserta kan memang dia boleh ya, tapi ini akan berimplikasi terhadap nurani rakyat Indonesia yang sebagian besar Muslim. Israel itu kan Zionis, gitu. Nah itu ini sebagai rasa solidaritas. Anggaplah itu sebagai sanksi sosial bahwa Israel itu jangan memberikan mengintimidasi terhadap Muslim. Ya, saya lihat di video itu ada orang Muslim yang ditutup matanya, masukkan dalam sebuah lubang, tembak langsung. Ada beberapa orang di sana. Ini kan Zionis. Bagaimana kalau misalkan ini diterima dalam itu? Artinya kita memberi peluang kepada mereka. Mereka itu diakui, gitu. Padahal kita tidak ada hubungan diplomatik. Kemudian Israel itu negara yang tidak punya wilayah. Karena mereka mungkin ketidakpahaman atau nilai-nilai keagamaannya mereka kurang, gitu. Ya walaupun bagaimana tetap ada rasa simpati, ada perasaan senasib lah ketika sebagai Muslim. Mereka mungkin melihatnya dari satu sisi saja, tidak melihat dari sisi lain, gitu. Jadi hanya melihat dari sisi olahraga. Ya betul, olahraga siapapun boleh.
ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain ya sama saja dengan tidak merasakan bagaimana penderitaan muslim di negara lain. Pertama, kecewa. Kedua, marah. Ya. Bibit-bibit olahraga yang akan mendunia sampai terhambat. Kemudian di mata dunia Indonesia terbelakang mengenai olahraganya, ya. Kemudian dunia olahraga khususnya di persepak bolaan tidak bisa meningkat lagi ke Piala Dunia. Itu intinya kecewa, marah. Tapi dibalik itu bahwa Indonesia punya aturan luar negeri tentang bahwa kita tidak bekerja sama dengan yang namanya Israel. Apabila kita menerima Israel itu bisa dianggap melanggar aturan kepemerintahan. Tapi itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan dunia olahraga. Ya. Intinya kecewa berat. Tanggapan Bapak khususnya kepada pemain U20, jangan patah semangat, ya. Harus tetap eksis. Kita alihkan ke event-event yang lain. Karena kita kalau terbelenggu, terpaku kepada hal yang sudah terjadi, itu tidak akan bagus. Event-event dunia yang lain masih banyak kita kejar, itu ya. Tidak. Ini betul-betul mengenai politik. Ya, betul mengenai politik. Yang tadi Bapak bilang ada aturan pemerintahan itu tidak ada dengan Kanjuruhan. Ya. Nah, itu risiko sebuah negara yang akan menjadi tuan rumah. Ya, seperti kita sudah mempersiapkan segala-galanya, kemudian terjadi force major atau bencana alam. Itu hampir sama seperti gitu. Ya, kita udah siapkan semuanya, terjadi bencana alam sampai tidak bisa melaksanakan lagi event-event tersebut. Ini anggap semacam itu, force major itu bencana alam. Bapak setuju tidak kalau olahraga itu jangan dikaitkan dengan politik? Setuju sekali. Karena segala sesuatu kalau dikaitkan dengan politik tidak akan betul, tidak akan benar. Dunia pendidikan, olahraga dikaitkan dengan politik tidak akan benar. Jadi harus terpisah. Gitu. Bener banget, banyak mimpi anak bangsa yang terkubur karena peristiwa ini. Ya, semoga aja masalah ini segera diselesaikan ya. Amin. Dan semoga FIFA meringankan denda untuk timnas Indonesia. Amin. Dan semoga kita semua mencapai titik terangnya. Amin. Ada denda? Ada. Indonesia tuh kalau nggak salah tuh bisa didenda juga sama FIFA-nya itu. Kan waktu tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah didenda. Oh iya. Karena apa? Karena Kita masa ya? udah ngeluarin uang banyak buat ini denda lagi. kita kena denda lagi. Demo yuk ke Qatar. Kamu yang bayarin. Kamu jalan-jalan kali, bukan mau demo. Qatar ini. Gitu. Jauh. Oke, boleh masuk. Enggak dong. Serius? Iya. Udah mau gagal, Berapa harus itu dendanya? bayar. Berapa dendanya? Nggak tahu. Tahu. Kamu jangan senyum-senyum aja. Ya kan nggak tahu juga.